Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sangat berlimpah, tidak bisa terhitung, terbilang dan juga tidak ternilai dengan dunia dan sisinya. Karena jamaah sekalian, di saat ini Allah masih memilih kita menjadi seorang hamba yang sehat, luang waktunya, kemudian diberikan nikmat aman, kemudian dipilih menjadi seorang hamba yang masih muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, kemudian ditunjukkan pada ketaatannya dan kenikmatan yang lain yang begitu banyak jemaah sekalian, yang semua itu adalah kewajiban kita untuk mensyukurinya. Kita tidak menginginkan semua kenikmatan itu hilang dari kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita ikat nikmat tersebut dengan kesyukuran, yaitu dengan kita melaksanakan ibadah harian. Jadi ibadah harian yang Allah wajibkan kepada kita atau yang Allah dan Rasulullah sunnahkan kepada kita, itu semua dalam rangka menetapi kesyukuran kita pada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Nabi yang selalu setia di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat, sampai ajal menjemput kita masing-masing. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang masalah adab-adab yang wajib dan yang disunnahkan bagi orang yang hadir takziah jemaah sekalian. Jadi bagi yang menghadiri wafatnya seseorang, maka kemarin kita sudah membahas disunnahkan kita untuk memejamkan kedua matanya jemaah sekalian. Kemudian kita juga disunnahkan untuk mendoakan baik untuknya. Kemudian tidak mendoakan buruk ya. Kemudian menutup ya, walaupun belum dimandikan ditutup jemaah sekalian, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagi yang sudah berihram atau yang sedang berihram haji atau umrah, maka tidak boleh ditutup ya. Kemudian hendaknya orang yang sudah meninggal segera diurus jenazahnya, segera dimandikan kalau bisa. Kemudian segera dikafani, segera disolatkan dan juga segera dimakamkan. Kemudian kalau bisa jemaah sekalian, sangat lebih baik jenazah itu dikubur di mana tempat dia wafat. Jadi tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, karena sebagian mazhab ada yang mengatakan seperti mazhab Asy-Syafi'i itu hukumnya diharamkan jemaah sekalian. Intinya tidak disuka kalau jenazah meninggal di Jakarta misalnya dibawa ke kampungnya jemaah sekalian. Kemudian kita sudah bahas juga ya hendaknya dan memang kondisi terbaik seseorang meninggal di tempat yang bukan kelahiran dia. Contohnya dia lahir di Jakarta kemudian meninggal di Jawa, ya nanti saat itu jemaah sekalian kawasannya di surga itu ditambah jarak antara tempat dia lahir sampai dengan tempat dia meninggal itu, dan lain-lain jamaah sekalian, termasuk dilaksanakan wasiatnya, dilunasi hutangnya bagi mayit tersebut. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah hal-hal yang dibolehkan. Jadi hal-hal yang dibolehkan ya dilakukan oleh orang-orang yang takziah jenazah. Jadi hal-hal yang kita bahas ini jamaah sekalian, terkadang orang yang tidak mengerti jamaah sekalian itu menganggapnya adalah perkara yang tidak boleh. Tetapi hal yang kita akan bahas ini adalah hal yang dibolehkan jamaah sekalian dilakukan oleh orang yang sudah orang yang masih hidup dan dia hadir dalam takziah. Yang pertama jamaah sekalian, hal yang dibolehkan bagi orang yang hadir takziah dan ini tidak dilarang, yaitu mengecup ya dan juga membuka wajah dari jenazah. Jadi membuka, habis itu mengecup wajah dari jenazah jamaah sekalian. Ini adalah hal yang tidak dilarang. Sekali lagi, hal yang tidak dilarang, bahkan ketika sudah dikafani Pak, ya kan sudah dikafani dibuka dulu nggak apa-apa.
Ya, jadi karena belum dibawa kemana, belum dibawa untuk dimakamkan. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan sunnah Nabi yang mulia. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukannya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud jamaah sekalian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memasuki jenazahnya Utsman bin Maz'un. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai Nabi. Ya, di antara sahabat yang sangat dicintai Nabi. Jadi jenazahnya Utsman bin Maz'un, kemudian saat itu Nabi membuka wajahnya, kemudian beliau memeluknya. Jadi jenazah itu dipeluk dan dikecup. Beliau menangis juga jamaah sekalian. Sampai kata Aisyah, hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajnataini. Ya, sampai saya melihat air mata itu mengalir pada dua tulang pipinya Nabi. Ya, pada pipinya Nabi jamaah sekalian, dan itu tidak mengapa. Jadi tangisan seperti itu adalah tangisan yang tidak mengapa. Kemudian ada lagi jamaah sekalian riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An-Nasai, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Bahwasanya Ibnu Abbas bercerita, inna Abu Bakrin qabbalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Jadi Abu Bakar jamaah sekalian saat wafatnya Nabi itu tidak berada di tempat, karena beliau sedang berada di kawasan Sanah namanya. Kawasan Sanah ya tempat istri Abu Bakar yang lain, Pak. Nah, setelah mendengar kabar kematian, beliau langsung segera memacu kudanya ke Madinah ya mas sekalian. Ya, ke tempatnya Nabi, dan beliau memasuki rumahnya Aisyah. Kemudian beliau mengecup Nabi, Pak, membuka wajahnya Nabi dan juga mengecup Nabi. Berarti jamaah sekalian, dan saat itu tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari Abu Bakar. Berarti mengecup jenazah itu diperkenankan. Ya, baik di sini jamaah sekalian sudah dimandikan atau belum dimandikan, jadi diperkenankan. Itu yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah membuka wajah jenazah dan juga mengecupnya. Kemudian hal kedua yang berikutnya yang diperbolehkan adalah al-buka'u 'alal mayyit. Al-buka'u 'alal mayyiti bidam'il 'ain malam yakun mashuban bisiyahi wal awili wat tasakhuti wal latami wa nahwiha. Itu diperbolehkan bagi jenazah, bagi hadirin yang ada saat takziah jamaah sekalian untuk menangis. Jadi menangisi jenazah dengan tetesan mata saja, dengan isakan saja. Ya, selagi tidak disertai dengan teriakan, kemudian raungan jamaah sekalian, kemudian marah-marah, kemudian menampar-nampar pipi seperti nanti akan kita sebutkan dan lain-lain. Jadi selagi tidak disertai hal-hal tadi, ya hanya sekedar tetesan air mata, kemudian isakan tangis, itu tidak mengapa jemaah sekalian. Itu diperkenankan. Dan tentang hal ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hadis sebenarnya yang menunjukkan bahwasanya saat kita menghadiri takziah, maka kita diperkenankan untuk menangisi jenazah. Karena mungkin dia termasuk orang yang baik, termasuk orang yang berilmu sehingga kehilangan ulama misalnya dan sebagainya, itu diperkenankan jemaah sekalian, dan itu tidak mengapa. Dan ini pertama berdasarkan hadis yang pertama jemaah sekalian, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Ketika bapak saya, kata Jabir bin Abdullah, bapaknya Jabir bin Abdullah adalah Abdullah gitu ya. Ketika bapak saya diwafatkan di perang Uhud, saya membuka kain yang menutupi wajah ayah saya dan saya menangis, dan mereka orang-orang yang melihat saya menangis melarang saya. Sedangkan Nabi SAW yang saat itu juga berada di situ tidak melarang saya. Dan Fatimah binti Amr pun nangis, Pak. Ini perempuan lain, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tabkihi aw la tabkihi?" Kamu nangis atau tidak? Kamu menangisi ayahmu atau tidak, wahai Jabir? Mazalatil malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Jadi kamu menangisi atau tidak? Alhamdulillah.
Jadi kamu menangisi atau tidak, para malaikat terus-menerus menaungi jenazah ayahmu dengan sayap-sayapnya sampai kalian mengangkatnya. Jadi selama berada di sini belum kalian angkat untuk ke makam, para malaikat itu terus menaunginya. Dan ini kemuliaan jemaah sekalian bagi syuhada perang Uhud, karena saat itu para malaikat ya menghormati dan juga memuliakan jenazah tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadis yang kedua, hadis yang menunjukkan bahwasanya kita diperbolehkan nangis. Aisyah bercerita jemaah sekalian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Bakar datang dari rumahnya yang ada di kawasan Sanah. Jadi datang dari rumahnya yang ada di kawasan Sanah, ya, karena ada istri lainnya yang di kawasan Sanah. Setelah mendengar kabar Nabi, jemaah sekalian, naik kudanya, dipacu untuk menuju Madinah tempatnya Aisyah gitu ya. Sampai akhirnya Nabi dia turun dari kudanya, kemudian masuk ke dalam masjid, dan saat itu melihat Umar sedang mengajak bicara kepada orang lain, pada para sahabat. Dan Abu Bakar masuk ke dalam masjid tanpa berbicara sedikit pun pada orang-orang. Kemudian beliau memasuki rumahnya Aisyah, kemudian menuju Nabi dalam keadaan Nabi sedang ditutup dengan kain. Dan saat itu Abu Bakar membuka wajahnya Nabi, kemudian memeluknya, ya. Kemudian Abu Bakar mengecup di antara kedua matanya Nabi, kemudian beliau menangis ya mas sekalian. Jadi Abu Bakar menangis, dan itu disaksikan oleh sahabat yang lain, tidak ada yang mengingkari ya mas sekalian. Kemudian Nabi bersabda, bi abi anta wa ummi, ya, demi bapakku engkau adalah sama, atau engkau adalah tebusan, ya, bapakku dan ibuku adalah tebusan jamaah sekalian bagi engkau wahai Nabi. La yajma'allahu 'alaika mautatain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan dua kematian atasmu wahai Nabi. Ammal mautatul ula allati kutibat laka faqad mittaha. Adapun kematian yang pertama yang sudah ditakdirkan padamu, itu sudah engkau alami wahai Nabi. Adapun kematian yang kedua tidak akan dialami lagi. Jadi intinya, karena memang jamaah sekalian, kalau seseorang sudah wafat kemudian nanti dibangkitkan, dia tidak akan mati lagi jamaah sekalian. Jadi kita tidak akan merasakan kematian lagi. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, Aisyah juga bercerita, Nabi seperti tadi jamaah sekalian ya, Nabi menjenguk, Nabi bertakziah jenazahnya Utsman bin Maz'un dan beliau menangis. Kemudian ada hadis lagi, dan ini adalah tentang wafatnya putra Nabi dari hamba sahaya beliau namanya Maryah Al-Qibtiyah. Jadi suatu ketika jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami pernah bersama dengan Nabi memasuki rumahnya Abu Asif. Abu Asif itu jemaah sekalian adalah seorang yang profesinya sebagai pandai besi, ya, membuat pedang, membuat alat tajam dan lain-lain, pandai besi. Dan beliau adalah yang menyusui siapa? Putranya Nabi, itu Ibrahim. Maksudnya beliau adalah ayah susuan. Jadi Abu Asif ini memiliki istri, ya, jemaah sekalian, Abu Asif itu nama aslinya Al-Bara' bin Aus. Beliau memiliki istri yang bernama Khawlah bintul Muzir, yang menyusui putra Nabi, ya, menyusui putra Nabi yaitu Ibrahim. Karena memang sudah menjadi adatnya jemaah sekalian. Jadi banyak sekali anak-anak yang lahir di kalangan itu, ibunya tidak menyusui jemaah sekalian, tapi disusui oleh orang lain. Ya, seperti itu. Tujuannya untuk bisa mendapatkan jadi kalau orang di Mekah itu biasa jamaah sekalian itu tidak menyusui anaknya, itu adalah menjadi adat. Jadi disusui oleh orang lain yang berada di daerah Badui. Tujuannya supaya mungkin udaranya lebih bersih, kemudian bahasanya lebih baik jamaah sekalian, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, kemudian Rasulullah SAW memegang putranya yaitu Ibrahim. Kemudian beliau mengecup, ya, kemudian menciumnya,
Kemudian jamaah sekalian, kami memasuki rumahnya Abu Asif dalam kesempatan yang lain. Dan saat itu Ibrahim sedang dalam kondisi sakratul maut. Jadi ruhnya itu sedang diangkat jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang kedua matanya. Jadi kedua mata beliau berlinang, dan saat itu Abdurrahman bin Auf melihat Nabi dan berkata kepada beliau, "Wa anta ya Rasulullah, engkau wahai Nabi nangis, padahal engkau," maksudnya ya, "memerintahkan kami untuk bersabar menghadapi musibah kematian, tapi engkau menangis wahai Nabi." Jadi Abdurrahman bin Auf berkata demikian itu mengira jamaah sekalian menangis itu menafikan kesabaran. Tapi apa jawaban Nabi? "Ya bin Auf, innaha rahmah." Innaha rahmah. Ya. Wahai Abdurrahman bin Auf, air mata ini adalah rahmat. Ini bukan semata-mata perbuatan saya, tapi memang rahmat yang Allah titipkan di dalam hati manusia. Yang kalau memang mengalami musibah, dia memang meneteskan air mata, dan itu menunjukkan rasa kasih sayang dia terhadap yang meninggal. Kemudian Nabi meneteskan air mata yang berikutnya, Pak. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'aina tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna atau ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun." Sesungguhnya mataku bisa berlinang, hatiku bersedih, akan tetapi kami tidaklah mengatakan melainkan apa yang membuat ridha Rabb kami, Tuhan kami. Dan kami sangat bersedih dengan berpisah, ya, dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim. Jadi kami bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Dan itu adalah sekali lagi tidak dilarang seseorang menangis. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diperbolehkan juga bagi jenazah, ya bagi hadirin jenazah untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Jadi jangan keluarga mayit yang direpotkan untuk membuat makanan, akan tetapi yang membuat dan membawa makanan itu adalah jenazah, ya hadirin yang datang pada jenazah itu, ya. Jadi orang lain. Misalnya kalau kita hadiri, kita bawa makanan, kita bawa minuman, itu yang sebenarnya disunnahkan jamaah sekalian. Karena jamaah sekalian, ketika kematian sepupu beliau namanya Ja'far bin Abi Thalib, ya, kemudian beliau bersabda jamaah sekalian, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum amrun yusghiluhum." Ini Nabi bersabda kepada keluarga beliau, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far, karena mereka telah mengalami hal urusan perkara yang menyibukkan mereka sehingga tidak bisa sempat membuat makanan. Jadi jamaah sekalian, karena mereka nggak sempat bikin makan dan mereka juga butuh makan, maka disunnahkan bagi hadirin takziah untuk membawa atau membuatkan makanan. Jadi orang lain jamaah sekalian yang membuat makanan, bukan justru keluarga yang sedang berduka, dia dipaksa untuk membuat makanan, bahkan direpotkan jamaah sekalian untuk melakukan hal itu adalah sekali lagi adalah hal yang tidak perlu kita lestarikan jamaah sekalian, ya. Walaupun dengan dalih bahwasanya ingin mendoakan, tapi kan bukan dengan cara mengumpulkan seperti itu jamaah sekalian. Apalagi memberatkan dalam jumlah yang banyak dan sebagainya, itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Dan yang lebih parah lagi, apabila keluarga yang berduka itu harus sampai mengeluarkan uang yang begitu banyak, dan itu ternyata diambil dari ahli warisnya yang masih yatim jamaah sekalian. Karena bisa jadi jenazah ini memiliki ahli waris yang masih yatim. Itu adalah hak dia jamaah sekalian. Sebab ketika seorang meninggal, maka dia tidak dikatakan tidak memiliki harta itu lagi. Nah, saat itu hartanya langsung Allah pindahkan kepemilikannya kepada ahli waris. Dan bisa jadi diantara ahli waris adalah anak kecilnya si mayit jamaah sekalian. Dan kalau disebut anak kecil berarti dia
adalah anak yatim, ya, disebut anak yatim. Nah, bisa jadi jamaah sekalian orang lain mengira ini adalah harta ayah, tapi itu adalah sebenarnya bukan harta ayah lagi, tapi itu adalah harta si anak yatim, dan itu adalah dia bagiannya. Apalagi anak yatim itu laki-laki, sedangkan anak yang lain perempuan, berarti bagian dia dalam warisan itu lebih besar daripada saudarinya jamaah sekalian. Jadi hati-hati di dalam hal ini tidak boleh kita lestarikan hal yang seperti itu, karena tentu saja itu adalah memberatkan. Khawatir juga itu termasuk memakan harta anak yatim tanpa hak. Nauzubillah. Itu hal jamaah sekalian, hal-hal yang diperbolehkan, ya 4 hal yang diperbolehkan kita lakukan saat kita hadir takziah, ya. Yang pertama adalah membuka wajah, kemudian mengecup, menangis, ya, dengan tetesan air mata, dan juga isakan tapi tidak disertai dengan raungan, teriakan, dan juga perilaku-perilaku yang aneh-aneh jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah membuat makanan. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Dan menangis itu adalah hal yang lumrah sekali lagi, karena memang di zaman salaf tuh jamaah sekalian, kalau orang bertakziah ke rumah orang lain, kita katakan gitu ya, nggak ada hubungan famili apa-apa gitu ya. Nah, ketika hadir itu nangis juga jamaah sekalian, ya. Jadi nangis juga. Sampai jamaah sekalian, ada sebagian salaf ingin bertakziah, tapi dia bertakziah ke siapa? Maaf, bertakziah itu datang mengucapkan kata-kata yang isinya menghibur jamaah sekalian. Menghibur, ya, semoga Allah merahmati jenazah, mengampuninya, memasukkannya ke dalam surga, menghindarkannya dari siksa neraka dan juga siksa kubur. Jadi itu diucapkan kepada keluarga korban, tapi karena semuanya nangis jadi bingung nih kepada siapa ya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dan juga kebiasaan di zaman salaf, ya, kalau ada orang meninggal, itu orang-orang sekitar jamaah sekalian itu nangis, dan juga kesedihan itu nampak selama beberapa hari. Jadi padahal sudah berlalu jamaah sekalian. Dan tentu saja ini sangat berbeda, sangat kontras jamaah sekalian dengan kondisi orang di zaman sekarang. Di saat banyak maksiat, hati kita itu semakin keras. Bahkan kita itu bisa tertawa jamaah sekalian, bisa tertawa dalam kondisi menghadiri kematian orang lain, ya. Ini berarti menunjukkan saking kerasnya hati kita. Ya, sebaiknya seperti ini hendaknya kita hindari jamaah sekalian. Kalau kita tidak menangis, ya hendaknya kita jangan tertawa. Dan sekali lagi itu adalah dalam rangka juga, ya, solidaritas gitu ya. Ya, kita jaga perasaan dengan keluarga yang berduka. Jadi jangan sampai keluarga berduka menangis, meneteskan air mata gitu ya. Namun ternyata kita sendiri di situ hadir takziah, cekikikan jamaah sekalian, ketawa-tawa. Ini adalah hal yang tidak beradab. Kalau para salafus saleh hidup jamaah sekalian di zaman kita dan menghadiri takziah saudara sesama umat Islam jamaah sekalian, dan melihat kondisi kita, pasti dia akan marah jamaah sekalian. Dia akan marah. Jadi mereka itu para sahabat tabiin itu mereka pasti akan marah, dan mereka nggak ada istilah menjilat. Misalnya pejabat itu tahu itu pejabat itu orang hebat itu, salah itu langsung diingatkan jemaah sekalian. Jadi tidak berani untuk jadi dan orang-orang yang diingatkan itu nggak berani jemaah sekalian untuk bisa membalasnya. Nah seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak ada istilah menjilat. Para salafus saleh itu nggak ada istilah menjilat. Kalau melihat seperti itu, berarti naudzubillah ya, berarti benar-benar sudah berbeda kondisi antara dulu dengan sekarang. Ya kan, hendaknya jamaah sekalian jangan ketawa-tawa. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, yang berikutnya adalah al-umur al-wajibah ala aqaribil mayyit. Itu hal-hal yang diwajibkan bagi keluarga yang berduka. Jadi bagi keluarga yang berduka setelah dia mengalami musibah jemaah sekalian, maka dia wajib untuk melakukan hal-hal berikut ini. Dan ini adalah hal yang wajib, kalau tidak dilakukan maka dia berdosa, Pak. Ketika itu dia berdosa, yang berarti dia mengalami musibah tidak hanya di dunia tapi agamanya juga mengalami musibah. Yang pertama jemaah yang dibolehkan oleh Allah adalah as-sabru war-ridha bil qadar. Jadi kewajiban dari keluarga yang berduka adalah bersabar dan juga ridha terhadap takdir.
Ridho itu maknanya jemaah sekalian menerima dan juga rela terhadap takdir yang Allah putuskan. Walaupun itu rasanya adalah sangat berat, tapi itu pasti akan dialami jemaah sekalian. Jadi kalau seorang sudah beriman pada takdir, dia yakin apapun yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan itu sudah terjadi, ya sudah kita terima. Itu adalah sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lakukan sikap dengan marah-marah misalnya, maka itu semua tidak akan menghilangkan musibah kita. Jadi tidak akan membangkitkan lagi orang yang sudah meninggal jemaah sekalian. Maka tidak ada yang wajib bagi kita melainkan kita sabar dan juga ridho menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang demikian ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah masuk dalam dalam dua firman Allah atau dalam dua ayat yang Allah sebutkan jemaah sekalian, bahkan 3 ayat yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, itu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya bawaannya hidup itu pasti ada musibah. Bawaannya hidup itu pasti ada ujian jemaah sekalian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit. Bisyai' itu maknanya sedikit, Pak. Bisyai' itu dengan sedikit. Sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan diri dan juga buah-buahan. Nah itu hanya sedikit ya mas sekalian. Rasa takut yang menimpa kita nggak banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata bisyai'in, maknanya adalah nggak banyak, sedikit. Sedikit dari rasa takut. Terkadang ya mas sekalian kita mengalami rasa takut. Rasa takut akan terkena penyakit, rasa takut kita akan masa depan kita gitu. Takut saja itu wajar, Pak. Tapi habis itu harus kembalikan pada takdir bahwasannya semua sudah ada rezekinya masing-masing. Dan seorang tidak akan disia-siakan oleh Allah, pasti tetap akan datang rezekinya sampai jemaah sekalian wafat dia. Jadi dia tidak akan wafat sampai dia menyempurnakan rezekinya. Takut akan masa depan anaknya, itu adalah mungkin terkadang hal yang wajar jemaah sekalian. Tapi kita tetap terus berdoa kepada Allah. Jadi terkadang rasa takut ya mas sekalian. Takut, ya apapun takutnya itu. Kita ditakut-takuti ini dan itu, ternyata kemudian hidup kita takut, itu adalah hal yang wajar. Tapi itu hanya sedikit saja. Terkadang kita mengalami rasa lapar, ingin makan nggak ada makanan, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi biasanya ini dialami oleh orang yang fakir, Pak. Kemudian terkadang kita mengalami kondisi sedikit, ya kurang harta, ingin ini tidak punya, ingin itu tidak punya, Pak. Ya. Kemudian kekurangan dari anggota keluarga misalnya, ya anggota keluarga kita diambil oleh Allah, atau juga kekurangan buah-buahan, ingin buah tidak bisa, atau ingin berharap panen namun ternyata gagal panen, itu adalah termasuk kurang buah. Kemudian Allah menutup ayatnya wabasyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, ya seperti itu jemaah sekalian. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Jadi bersabar menghadapi musibah itu. Itu dengan kita bersabar, tahan lisan kita, tahan sikap kita jemaah sekalian dari marah-marah terhadap takdir Allah. Kemudian Allah di dalam ayat berikutnya menjelaskan tentang orang yang sabar itu siapa? Itu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka berkata innalillah, sesungguhnya kami ini adalah miliknya Allah. Hadirkan hati itu jemaah sekalian. Kalau kita miliknya Allah, kita ini dibuat sama Allah, maka kita harus nurut terhadap aturan Allah. Termasuk aturan Allah memberikan musibah kepada kita, sudah nurut, Pak. Oh, ini kita punyanya Allah. Termasuk anggota keluarga kita yang sedang wafat itu diambil sama Allah, itu adalah punyanya Allah. Karena kita berkata inna, sesungguhnya kami itu banyak berarti, Pak. Sesungguhnya kami adalah miliknya Allah. Hadirkan itu jemaah sekalian, itu adalah miliknya Allah. Harta kita diambil orang, kita berkata innalillah.
Sesungguhnya kami ini adalah miliknya Allah. Termasuk harta yang diberikan oleh Allah itu adalah milik Allah juga. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami hanyalah akan kembali kepada Allah. Nah, berarti ya, kehadirkan hati jamaah sekalian, kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah, maka kita harus tahu bahwasanya kita akan ditanya. Dan kalau kita yakin juga kita akan ditanya, maka kita juga harus mempersiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertanyaan di hari kiamat itu banyak jamaah sekalian. Ya, banyak pertanyaan itu. Makanya kita harus persiapkan jawabannya. Tapi kalau seseorang sudah bisa menggunakan nikmat Allah untuk ibadah, untuk mengabdi Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu bisa dia jawab dengan baik. Kemudian jamaah sekalian, Allah memberikan balasan dalam ayat 157, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Rabb mereka. Berarti kita diampuni Pak dengan sabar, kita dirahmati dengan sabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Berarti termasuk kesesatan orang, walaupun sesatnya tidak sampai keluar dari Islam jamaah sekalian. Sebab kalau kita sebut sesat itu belum tentu adalah vonis bahwasanya orang itu keluar dari Islam. Pokoknya sesat itu berarti keluar dari jalan yang lurus, gitu saja Pak. Ya, berarti termasuk kesesatan adalah orang marah-marah terhadap takdir Allah, nggak nerima jamaah sekalian. Ya, jadi demikian. Jadi orang yang berada di jalan yang lurus, dia adalah orang yang bersabar menerima musibah yang ada. Ya, musibah yang ada kalau kita sabar menerima, itu akan meningkatkan derajat kita. Seperti itu. Dan perlu diingat ya mas sekalian, bahwasanya kesabaran yang dinilai sebagai pahala itu adalah kesabaran pada saat ketukan yang pertama. Pada saat ketukan pertama yang saat itu orang benar-benar terkejut ya mas sekalian, dia bisa sabar Pak. Itulah kesabaran yang sesungguhnya. Dia langsung bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak marah-marahnya dulu, habis marah-marah dia capek cooling down, baru ingat iya saya harus sabar. Itu telat ya mas sekalian. Gitu ya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengingatkan seorang perempuan yang berada di kuburan anaknya jamaah sekalian. Ya, jadi dia sedang menangis di kuburan anaknya. Dan saat itu Nabi mengingatkan dia, ittaqillaha wasbir. Jadi dia meratap di kuburan anaknya. Nabi mengingatkan ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kamu wahai fulanah. Kemudian perempuan itu berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah kamu dari saya. Perempuan itu sambil nangis, nggak ngeliat Nabi jemaah sekalian. Dan dia berkata, menjauhlah kamu dari saya karena kamu tidak mengalami musibah seperti saya ini. Kalau kamu tahu ya beginilah saya. Ya sudah. Ya memang perempuan itu saat itu tidak mengenal Nabi. Ya sudah, Nabi kalau nggak diterima sudah. Ya beliau tidak menunjukkan identitas ya mas sekalian. Kamu nggak tahu siapa saya, nggak begitu ya mas sekalian. Kemudian karena perempuan itu nggak mengenal, perempuan itu yang ditegur, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang negur kamu itu tadi Nabi tahu. Yang negur kamu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jemaah sekalian, ya perempuan tersebut mendatangi Nabi, ya mendatangi pintu rumah Nabi, dan ternyata di rumah Nabi nggak ada penjaganya pak. Kemudian perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, mohon maaf saya tadi tidak mengenal anda gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, inna sabra indas sadmatil ula, atau dalam riwayat yang lain, inna sabra inda awalis sadmah. Sesungguhnya kesabaran yang benar-benar sempurna dan diakui itu adalah sabaran pada saat kejutan yang pertama kali. Jadi adapun setelah orang udah marah-marah, habis itu dia tenang, ya dia bisa sabar menerima pak. Ya berarti itu udah telat kesabarannya. Ya udah telat ya mas sekalian. Ya demikian. Kemudian yang berikutnya ya mas sekalian, yang wajib dilakukan oleh orang yang terkena musibah, ya keluarga yang berduka adalah istirja. Istirja itu adalah kalimat dia merasa dan ngakui dia akan kembali kepada Allah.
Kalimatnya tadi kita sudah ucapkan. Apa gimana aja Mas? Istirja itu bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja itu asal kata dari roja'a yang artinya adalah kembali. Maksudnya dia merasa dan yakin akan kembali kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan kalau di dalam ayatnya cuma ucapan sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi dalam sunnah Nabi ada tambahan jamaah sekalian. Ada tambahan yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala di dalam musibahku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Kalau kita itu ucapkan ya mas kalian di awal terkena musibah innalillah, habis itu doa itu setelahnya, maka Allah akan berikan dia pahala dalam musibahnya kata Nabi, dan Allah akan berikan dia ganti yang lebih baik. Hadis ini awalnya didengar ya mas kalian oleh istri Nabi yang saat itu belum jadi istri beliau, namanya Ummu Salamah. Ya. Saat wafat suaminya yang bernama Abu Salamah. Jadi dapat hadis itu Pak. Ya, dapat hadis. Nah itu Ummu Salamah setelah wafat suaminya dia mengucapkan itu. Dan dia sebelum menikah dengan Nabi, sebelum dilamar Nabi, dia berkata siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Dan dia saat itu merasa jemaah sekalian bahwasannya nggak ada yang lebih baik daripada suaminya, dan seakan-akan dia tidak akan menikah dengan orang yang lain. Kemudian jemaah sekalian ternyata setelah dia habis masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari dari suaminya, maka saat itu dia dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang lebih baik daripada musibah dia itu adalah dia dilamar oleh Nabi. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan itu adalah kewajiban. Sekali lagi itu adalah kewajiban. Jadi membaca, bersabar, kemudian menerima takdir dan juga istirja. Jadi nggak cuma innalillahi ya jemaah sekalian. Jadi ucapan doanya ada Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau tadi hal-hal yang wajib bagi keluarga yang berduka, sekarang hal-hal yang diharamkan bagi keluarga yang berduka. Yang pertama adalah meratap. Beda jemaah sekalian antara sekedar menangis dan meratap. Ya. Jadi meratap ini adalah hal yang diharamkan, dan bahkan itu adalah termasuk perilaku jahiliyah. Perilaku orang-orang sebelum datangnya Islam jemaah sekalian. Dan ternyata di kalangan umat Islam sendiri itu adalah termasuk hal yang sulit dihilangkan secara 100%. Ternyata ada orang Islam yang masih ada ketempelan sifat jahiliyah, gitu ya. Ini yang ngomong Nabi bukan saya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda jemaah sekalian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, arba'un fi ummati min amri jahiliyati la yatrukunahun atau la yatrukuhunna. Jadi ada perkara, ya, ada 4 perkara di kalangan umatku dan itu termasuk perkara jahiliyah yang mereka belum bisa meninggalkannya. Artinya jemaah sekalian, ada sebagian orang bisa meninggalkannya namun orang lain itu masih melakukannya. Ya, 4 perkara ini ada sebagian bisa meninggalkannya, sebagian masih melakukannya. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi 4 ini tidak bisa hilang mutlak ya dari umat Nabi. Adapun perkara jahiliyah yang lain itu bisa jemaah sekalian. Seperti perilaku riba, ya bisa hilang mungkin sebagian orang itu termasuk ya jemaah sekalian. Yang bisa hilang sebagian tapi yang lain belum. Ya adapun yang lain jemaah sekalian seperti tidak memberikan warisan kepada wanita itu adalah perkara jahiliyah dan itu bisa dihilangkan, adat itu. Termasuk perempuan diwaris oleh keluarganya suami itu bisa dihilangkan dan lain-lain. Yang pertama jemaah sekalian adalah al-fakhru fil ahsab. Membanggakan jemaah sekalian kemuliaan keturunan dia. Wah, bapak saya dulu pemberani, bapak saya dulu pahlawan, bapak saya dulu
Jadi membanggakan nenek moyangnya dia, jamaah sekalian. Dia melakukan seperti itu dalam rangka menyombongkan di hadapan orang lain, menganggap dirinya lebih baik dan juga meremehkan dan menghina orang lain. Ayahmu siapa gitu? Ayahmu nggak ada ini apa-apa gitu. Ini adalah termasuk perilaku jahiliyah dan ternyata masih ada sebagian umat Nabi yang melakukannya. Gitu ya jamaah sekalian. Kemudian wata'nu fil nasab, yaitu wata'nu fil ansab, yaitu mencaci maki nasab orang lain. Ya, mencaci maki nasab orang lain. Ini juga mirip seperti tadi ya mas sekalian. Ketika dia mengunggulkan, merasa bangga mengunggulkan jalur garis keturunan dia dari nabi misalnya, atau dari keraton misalnya, atau dari orang mulia lain yang lain, pahlawan misalnya. Maka saat itu dia meremehkan dan juga mencaci maki keturunan orang lain, gitu ya. Nauzubillah. Kemudian yang berikutnya walistisqa'u bin nujum, yaitu meminta hujan kepada bintang-bintang. Ini adalah termasuk perkara jahiliyah. Jadi minta hujan di sini jamaah sekalian maknanya adalah ya memang ini perkara jahiliyah, dan tetapi ini bisa kita lihat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini kisah kita perinci apakah orang yang minta hujan kepada selain Allah itu hukumnya kafir. Di sini maknanya jamaah sekalian meminta hujan kalau dia meminta bukan kepada Allah dan menganggap bahwasanya yang diminta itu benar-benar bisa memberikan hujan, berarti dia sudah keluar dari Islam jamaah sekalian. Tapi kalau dia yakin yang menurunkan hujan Allah, akan tetapi dengan adanya sebab munculnya bintang ini dan itu, dengan dia berkata mutirna binau'i kadza wa kadza, kami dihujani sebab munculnya bintang ini dan itu, maka itu memang syirik, tapi syiriknya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya seperti itu jamaah sekalian. Dan berikutnya yang keempat wan niyahatu, dan niyahah, yaitu orang yang meratapi jenazah. Ini tidak boleh jemaah sekalian meratapi jenazah sampai dia meraung-raung ya, dan lain-lain, sampai dia berteriak-teriak gitu ya. Kemudian Nabi bersabda tentang orang yang meratapi jenazah, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Jadi orang yang meratapi jenazah ini khususnya biasanya adalah perempuan. Ya perempuan yang meratapi jenazah kalau dia tidak bertobat sebelum wafatnya, maka di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan dia memakai baju dari tembaga. Ngeri banget itu. Kemudian dan juga dia diberikan siksaan seluruh tubuhnya itu gatal jemaah sekalian. Jadi udah gatal tapi tidak bisa digaruk. Menyiksa itu jemaah sekalian ya. Siksaan yang ada bagi orang yang pernah meratapi jenazah. Jadi jemaah sekalian, makna meratapi jenazah itu maknanya adalah tangisan, tidak hanya sekedar isakan, tapi teriakan. Ya seperti ada ucapan atau ada teriakan seperti teriakan jahiliyah. Ya, seperti berkata, ya jemaah sekalian, wa karbah, duhai. Misalnya kalau bahasa kita jemaah sekalian ya, bahasa kita teriakan jahiliyah itu, aduh Pak, kenapa Bapak pergi? Siapa yang menanggung saya setelah Bapak nggak ada gitu ya? Aduh, celakanya saya setelah Bapak nggak ada, suami saya nggak ada, dan sebagainya. Ini adalah teriakan jahiliyah jemaah sekalian. Itu umumnya orang mungkin kita lihat sudah tidak ada, tapi sebagian orang masih melakukannya Pak. Jadi umat Nabi tidak bisa lepas dari hal itu. Termasuk jemaah sekalian yang menampar-nampar pipi gitu. Jadi lagi musibah itu nampar-nampar pipi sendiri jemaah sekalian. Seperti karena mungkin musibah itu terjadi karena kesalahan dia, ini nampar-nampar pipi sendiri Pak. Ini perilaku jahiliyah. Kemudian merobek kerah baju. Teriak-teriak jemaah sekalian. Kemudian menggundul kepala. Jadi terkadang jemaah sekalian, orang yang mendapatkan musibah seperti ini, dia kayak orang kurang kontrol. Jadi jiwanya nggak bisa dikontrol sehingga melakukan hal-hal yang aneh demikian. Ini adalah dikatakan oleh Nabi bukan ajaran Nabi. Karena beliau bersabda, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah
Atau dalam riwayat yang lain, laisa minna man latamal hudud. Jadi bukan termasuk ajaran dari kami, bukan termasuk dari orang yang melaksanakan ajaran kami, orang yang memukul-mukul pipi, kemudian merobek kerah baju, berteriak dengan teriakan jahiliyah. Termasuk juga dalam riwayat yang lain yaitu menggundul kepala. Nabi itu berlepas diri dari orang yang berteriak-teriak, menggundul kepala dan juga merobek-robek kerah baju, gitu ya. Jadi nggak boleh jemaah sekalian. Dan juga dilarang bagi keluarga jenazah untuk mengabarkan kematian dengan cara jahiliyah. Mengabarkan kematian dengan cara jahiliyah. Itu gimana jemaah sekalian? Orang jahiliyah dulu jemaah sekalian, ketika keluarganya meninggal, dia nyuruh orang untuk mengabarkan memberitahu kepada orang-orang yang ada di pasar, ada di mana, untuk memberitahu bahwasanya dia sedang meninggal. Dengan disebutkan kebaikan-kebaikan jasa-jasa dia. Itu jahiliyah jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Dia naik ke tempat yang tinggi, atau dia pergi ke pasar misalnya, tempat kumpulnya orang banyak, dengan menyebutkan jasa-jasa ini dan itu jemaah sekalian. Ya, kemudian jabatan ini dan itu adalah perkara jahiliyah. Jadi beritahu tapi dalam rangka agar orang lain merasa sedih, merasa berduka kehilangan dia. Hanya itu, Pak. Nah, gitu ya. Itu yang dilarang oleh Islam. Akan tetapi memberi kabar yang boleh itu nggak apa-apa jemaah sekalian. Ya, seperti kita memberi kabar orang lain agar orang lain juga ikut mau menyelenggarakan jenazahnya, seperti mau agar bisa juga memandikannya atau mengkafaninya, karena belum ada yang memandikan jemaah sekalian. Nggak apa-apa tuh diumumin. Kemudian agar bisa menyolatinya dengan jumlah yang banyak, agar ikut memakamkannya dalam rangka untuk semua mendapatkan kebaikan, karena masing-masing ibadah yang tadi dilakukan, ya seperti nanti akan kita bahas ya mas sekalian, itu ada keutamaan besarnya. Nah, oleh karena jemaah sekalian diumumkan dalam rangka agar itu tidak mengapa, boleh ya mas sekalian, jadi tidak dilarang. Ya seperti itu. Karena terkadang itu boleh ya mas sekalian, supaya orang lain itu datang untuk menyolatinya, tidak hanya sekedar berduka semata, ya berduka semata, ya seperti itu. Makanya yang terbaik itu adalah diumumkan secara umum agar bisa menyolatinya. Tapi terkadang bisa jadi di dalam diri orang yang mengumumkan itu ada unsur ya seperti perilaku jahiliyah jemaah sekalian. Seperti dia mengumumkan di kalangan orang-orang yang kaya, supaya nanti akan banyak orang yang mengirim apa Pak biasanya tuh ucapan bela sungkawa dalam bentuk bunga gitu ya dan sebagainya, dan dia merasa bangga seperti itu masuk juga dalam cara jahiliyah jemaah sekalian. Jadi mengumumkan tapi dalam rangka untuk bisa berbangga, ternyata ayah saya meninggal, banyak orang kaya itu mengucapkan, hanya itu saja Pak, itu termasuk jahiliyah juga. Tapi kalau mengumumkan dalam rangka untuk bisa menyolati, ayo ikut sholat, tidak ada unsur kebanggaan, buat apa yang meninggal ayah saya misalnya, kebanggaannya gimana gitu. Jadi seperti itu tidak mengapa jemaah sekalian. Dan kita sebagai orang yang beriman perlu tahu jemaah sekalian, kiriman bunga begitu banyak itu sebenarnya tidak ada faedah. Itu adalah takziah buat kita saja. Tapi untuk jenazah itu tidak ada faedah sama sekali. Ya, kalau memang tidak diiringi yang ngantar itu dan yang ngirim tidak diiringi dengan doa-doa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagi kita utamakan agar mereka bisa mendoakan kita. Gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tanda-tanda husnul khotimah. Tanda-tanda ini jemaah sekalian, ya, kalau dialami oleh seseorang ketika dia wafat, maka dia mengalami husnul khotimah. Apa saja itu, dan apakah ketika seorang mengalami husnul khotimah sudah bisa dipastikan dia masuk surga, nggak masuk neraka? Insyaallah besok kita bahas jemaah sekalian. Baik, kita diskusi sekarang, tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya silakan. Siapa saja yang ingin tanya silakan jamaah sekalian. Selagi saya bisa saya jawab.
mungkin agak beda apa luar topik sedikit. Ya Pak, silakan. Tadi kan disampaikan kalau apa ya keluarga atau turunannya kan ada yang apa membanggakan apa ayahnya atau justru ini lah mereka seperti itu kan tadi kan tidak bagus juga ya. Nah sekarang kan ada polemik yang soal keturunan Nabi ini. Kan sekarang lagi banyak debat juga mengenai apa yang segala macam. Nah bagaimana sikap kita terhadap itu? Pertanyaan saya. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi polemik yang berkembang tentang masalah nasab. Kalau saya pribadi jamaah sekalian, saya diam saja karena saya tidak paham tentang masalah nasab begitu. Tapi kita katakan jamaah sekalian, seandainya seseorang dia dianggap valid pun dia sebagai keturunan Nabi, dan pasti ya menurut Allah tahu, Allah yang Maha Kuasa tahu dia benar-benar keturunan Nabi, itu tidak menjadikan kita boleh mengkultuskan dia. Ya, sikap kita seperti itu. Tidak boleh mengkultuskan dia karena cucunya Nabi, ya segala ucapannya, perbuatannya itu semua harus ditimbang dengan ajaran kakeknya, jemaah sekalian. Kalau ajaran cucunya, ya ucapan cucunya, amalan cucunya itu bertentangan dengan kakeknya, yang kita ambil adalah sunnah dari kakeknya. Ya buat apa kita ya mengutamakan dan juga bersikap hulu dan juga kultus ya kepada sosok keturunan Nabi, karena kalau tidak katanya kita akan celaka. Nauzubillah, ini adalah suatu kesyirikan jamaah sekalian. Ya kita perlakukan dia sebagai orang pada umumnya, akan tetapi dia memiliki hak yang lebih dibandingkan kaum muslimin secara khusus. Ya demikian. Kita cintai dia jemaah sekalian. Wajib itu mencintai keturunan Nabi kalau memang dia memang benar keturunan Nabi. Kita wajib mencintainya dia. Kalau ada keturunan Nabi Pak, kita tidak boleh biarkan dia jadi orang fakir. Dia harus kita bantu jemaah sekalian. Tapi keturunan Nabi tidak boleh kita kasih zakat, gitu ya. Tidak boleh kasih zakat dan sedekah, tapi kita bantu dengan hadiah. Kita bantu dia dari jangan sampai dia menjadi orang miskin. Kalau punya utang kita lunasi hutangnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai dia menjadi orang, karena kita menghormati kakeknya. Karena menghormati kakeknya maka keturunannya pun, dan itu pasti akan ada sampai hari kiamat ya Mas. Sebab Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman nanti bersama dengan Isa bin Maryam, bahkan memerangi Dajjal gitu ya, dan juga kaum Yahudi, itu adalah Imam Mahdi, pemimpinnya kaum muslim itu berasal dari keturunan Nabi dari jalur Hasan, dari jalur Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan itu pasti ada itu ya Mas sekalian. Namun masalah seperti ini Anda sendiri ya abstain, diem aja. Apakah itu sah apa tidak saya tidak tahu, karena saya bukan peneliti nasab. Tapi seandainya benar ya sikap kita pertama mencintai dia, tapi tidak hulu terhadap dia. Dia ngomong apa saja harus ditimbang dengan ucapan para ulama yang benar-benar lebih ngerti tentang sunnah kakeknya. Ternyata keturunan Nabi, cucu Nabi ya sering mengucapkan dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, ya mitos-mitos begini dan begitu. Itu nggak harus kita percaya Pak. Bahkan boleh kita mentahkan itu. Ini apa ini begini dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi sikapnya kita timbang dengan sunnah kakeknya, ajaran kakeknya dan sebagainya. Bahkan boleh kita tegur Pak, boleh kita ingatkan, nggak masalah, dan itu tidak berdosa. Jadi sebagian sahabat Nabi ada yang menganggap perilaku Husain itu keliru Pak, seperti ingin datang ke kawasan Karbala dalam rangka ingin menemui khalifah saat itu yang berkuasa di kawasan Irak itu diingatkan jangan, karena ayahmu sendiri pernah berpengalaman dengan penduduk Irak, itu dikecewakan dan juga dikhianati, jangan kamu pergi ke sana. Diingatkan Pak, itu khas Husain. Tapi Husain adalah pemberani Pak. Pemberaninya orang dulu tuh nggak main-main, pemberani. Namun ya akhirnya tetap mendatangi itu dengan keluarganya di bawah gitu. Maksudnya ingin menuntut ya, dan juga mengingatkan khalifah yang ada saat itu, yang dia sedang berkuasa. Janjinya mana ingin memberikan kekhalifahan kepada
keturunan Nabi. Nah ternyata jamaah sekalian, ya ternyata betul yang dibilang oleh sebagian sahabat itu. Ya ternyata Husain itu dikhianati dan ternyata dia dibunuh di situ bersama dengan keturunan-keturunannya. Walaupun memang masih ada keturunannya yang masih hidup Pak ya, keturunan Husain itu. Akhirnya beliau syahid di padang Karbala itu ya. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi intinya nggak apa-apa diingatkan. Ya kita berkata, Bib, ini bukannya keliru Bib, ada sebagainya. Ini contoh gitu. Kalau memang Habib itu keturunan Nabi Pak, ya sikap kita tetap panggil saja di Habib jamaah sekalian, dan kita tidak merendahkan dia. Karena seandainya dia pun bukan Habib, dia juga saudara kita. Apalah arti sebuah panggilan Habib atau yang lain Pak? Ya nggak apa-apa panggilan itu, boleh-boleh saja. Nah, itu yang bisa saya jawab Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nggak usah kultus ya mas sekalian. Jadi nggak usah kultus. Bahkan di antara mereka yang nggak ngerti agama, ya sudah, dan perlu diingat keturunan Nabi dengan ulama ya masih lebih hebat ulama jamaah sekalian. Karena manusia ini kalau tidak ada ulama, walaupun ulama itu bukan keturunan Nabi, manusia itu seperti binatang. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Dan juga saya tambahkan bahwasannya walaupun benar keturunan Nabi itu tidak menjamin dirinya akan selamat dari neraka dan masuk surga, pasti belum tentu Pak. Karena Nabi sendiri pernah bersabda kepada Fatimah, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari azab Allah, karena sesungguhnya saya tidak bisa membantu kamu di dalam masalah hal ini. Fatimah saja disuruh Pak, padahal itu keturunan Nabi langsung ya mas sekalian. Jadi sesungguhnya saya tidak bisa menolak siksa Allah dari kamu jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, apalagi keturunan Nabi yang sangat jauh di bawah itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu ada Nabi ya, keturunan Nabi. Baik. Berarti yang bisa memberikan syafaat itu apakah hanya Nabi saja? Jawabannya semuanya bisa Pak. Bahkan selain keturunan Nabi itu bisa. Selain Nabi dan keturunan Nabi bisa Pak. Kalau dia termasuk orang yang sholih, orang yang jujur, ahli jujur, orang yang mati syahid, termasuk dia orang yang berilmu, kemudian karena ada keutamaan yang lain, itu bisa Pak. Ya gitu ya. Nanti yang memberi syafaat di hari kiamat itu banyak. Nggak cuma Nabi dan para Nabi dan Rasul saja, tidak. Bahkan malaikat pun bisa memberikan syafaat. Gitu ya, seperti itu. Bahkan amalan-amalan ibadah kita yang kita lakukan itu bisa memberi syafaat Pak. Seperti kita ahli membaca Al-Quran, Al-Quran yang ngomong, ya Al-Quran itu bisa ngomong, maksudnya Al-Quran itu masa pahalanya Allah wujudkan, menjadi menjadi perantara yang bisa memberikan syafaat kita. Puasa yang dilakukan orang yang ahli puasa sunnah, puasanya itu nanti akan Allah wujudkan berupa pahala yang bisa mensyafaati kita. Dia berkata, ya Rabbi mana'atuhu ta'ama wa syahwata fasaffi'ni fih. Ya Allah, dulu saya di dunia ini puasa ngomong, saya dulu di dunia telah mencegah dia dari syahwat dan makanan, maka tolong terima syafaatku untuk dia. Akhirnya diterima dua-duanya, Al-Quran dan juga puasa Pak. Bisa Pak. Ya, jadi demikian. Jadi memberi syafaat itu sangat banyak. Yang jelas bagi kita cita-cita pertama adalah memperoleh syafaat gitu saja Pak. Adapun dia memberi syafaat itu adalah level yang lebih atas lagi. Kalau bisa memang lebih baik. Yang jelas kalau ingin tahu jamaah sekalian, syarat agar bisa memberi syafaat adalah jangan menjadi orang yang tukang laknat, tukang mencaci maki, tukang menjelek-jelekan orang. Nah gitu tuh. Karena Nabi yang bersabda itu, orang yang banyak melaknat, banyak nyumpah-nyumpahin, itu nggak bisa memberikan syafaat. Makna tidak bisa memberi syafaat, orang yang tidak layak menjadi level orang yang pemberi syafaat. Tapi bukan berarti orang seperti ini tidak dapat syafaat, bisa Pak. Nah demikian. Wallahu a'lam. Silakan Pak Dudi. Maaf ditunda terus. Waalaikumsalam. Masa takziah itu apakah ada masanya nggak? 3 hari atau 7 hari? Baik. Sebagai masyarakat kita kan ada yang sampai 1000 hari misalnya. Baik. Jadi takziah yang dijelaskan oleh ulama paling lama itu 3 hari saja ya mas sekalian.
Sebab kalau takziah lebih dari 3 hari itu disebut tajdidul huzn. Itu bisa memperbaharui rasa duka, rasa kesedihan yang baru. Jadi udah hilang nih kesedihan 3, datang lagi di 7 hari. Jadi tidak perlu jemaah sekalian. Jadi takziah yang sunnah. Makna takziah itu adalah kita menghibur dia dengan kata-kata baik. Semoga bapak sekeluarga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran yang besar, dan diberikan pahala yang besar oleh Allah, dan diberikan ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Dan semoga jenazah diberikan rahmat dan ampunan serta dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari siksa kubur dan neraka. Begitu Pak. Masya Allah, kita sambil meluk atau tidak dipeluk, yang penting dikasih seperti itu Pak. Dikasih lagi kabar bahwasanya Bapak dapat musibah, berarti Bapak disayangi sama Allah, Bapak dicintai sama Allah, Bapak tidak ditinggalkan oleh Allah, dan lain-lain. Seperti itu jemaah sekalian cara kita bertakziah. Dan itu 3 hari saja. Mungkin karena kita telat datang, hari kedua bisa, hari keempat 3 ya, atau mungkin lewat WA saja gitu ya. Jadi tidak harus datang. Jadi takziah seperti itu, dan itu sudah berpahala walaupun tidak sholat. Sekali lagi, walaupun tidak sholat karena tidak sempat gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Ini adapun yang berlaku di masyarakat 7 harian ini adalah hal yang tidak disunnahkan, tidak diajarkan. Bahkan itu sekali lagi seperti tadi kita katakan, itu bisa memberatkan. Karena keluarga yang berduka itu harusnya uang peninggalan itu diperuntukkan bagi keluarga, bagi ahli warisnya. Jemaah sekalian ya, bagi ahli warisnya. Tapi harus diberikan untuk orang lain tanpa haknya. Anak kecil ini belum bisa tahu Pak, itu harta saya. Ya jemaah sekalian, anak kecil karena ini adalah anak yatim, itu adalah harta saya, jangan dipakai buat ini. Enggak boleh jemaah sekalian. Kecuali begini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi kalau kecuali ingin itu diambil dari harta keluarganya, tapi tidak contohnya ingin dibuat cara takziah selama 3 hari, dan itu tidak diambil dari hartanya mayit ya, tapi itu dari harta anaknya yang kaya misalnya. Itu dalam rangka ya orang-orang datang masa nggak dikasih makan minum, itu boleh. Tapi dari harta keluarganya yang yang anaknya yang kaya gitu, atau dari harta para tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi seperti itu ya Mas. Dan kita para tetangga ya Mas, jadilah tetangga yang baik. Kalau ada keluarga yang berduka, kita yang langsung inisiatif. Itu dalam rangka kita memenuhi haknya tetangga. Jadi jangan sampai tetangga kita bersusah payah berat-berat mau menyediakan ini dan itu dalam jumlah yang banyak. Biarlah duit dia sisa buat keluarganya, buat keluarganya yang ditinggal, yaitu ahli warisnya. Begitu Pak, silakan. Dan pertanyaan kedua kan, sebagian masyarakat kita tuh kalau habis sholat jenazah itu kan suka ada Ngamplok. sambutan gitu kan. Hah? Suka ada sambutan dari keluarga, Iya. dari tokoh masyarakat. Sebagian bilang dia beberapa saksi kalau si mayat itu orang baik tuh. Itu apakah itu sudah? Baik. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menggiring agar orang lain beropini bahwasannya atau menyaksikan, memberikan persaksian bahwasannya jenazah itu baik, itu adalah hal yang setahu saya tidak disunnahkan. Kalau masing-masing orang mengucapkan sendiri, itu adalah sudah otomatis. Karena jamaah sekalian, ya, kata para ulama, ketika seseorang itu meninggal, maka mesti ada hamba-hamba Allah yang ditinggalkan, seperti keluarganya, seperti tetangga-tetangganya, koleganya, teman-temannya. Itu langsung Allah berikan ilham jamaah sekalian. Langsung Allah berikan ilham, dia adalah jenazah yang baik, dia dulu orang yang baik, dia dulu orang yang baik, atau dia dulu orang yang buruk, dia dulu orang yang buruk karena dia dulu begini dan begitu. Itu pasti jamaah sekalian ada itu. Dan itu tidak perlu dikomando. Ya orang sekarang jamaah sekalian lucunya begitu, ibadah-ibadah itu perlu dikomando. Nggak perlu jamaah sekalian. Zikir dikomando, takbiran dikomando. Takbiran sendiri-sendiri sebenarnya bisa.
Ya termasuk begini saja di komando, tidak jamaah sekalian. Ya. Bahkan yang diajarkan oleh Nabi, sunnah Nabi, ya paling itu tadi yang termasuk disyariatkan adalah mengingatkan ya, atau memberikan sambutan bahwasannya kalau memang mayit meninggalkan hutang piutang, mohon datang pada keluarga yang berduka, termasuk memintakan maaf gitu. Itu boleh Pak, nggak apa-apa. Tapi untuk bisa memberitahu dia baik semuanya. Maka jamaah sekalian, kalau memang demikian, ya kita tidak perlu berkata, apalagi kita tidak mengerti tentang kondisi jenazah itu. Nggak perlu menjawab baik gitu ya. Seperti itu Pak. Ataupun kita tahu Pak, nggak perlu kita mengucapkannya, cukup di hati kita saja. Jadi seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak, silakan. Ada lagi Pak Dodi? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ada Ustaz kenal mengucapkan seandainya ini ada umat muslim tapi nggak pernah ke masjid. Gimana Pak? Seandainya Ada umat muslim nggak pernah ke masjid. Jadi pada saat dia wafat, kita nggak perlu mensolatkan di masjid gitu, Ustaz. katanya ada yang berkata begitu. Ya, saya dengar dia pernah. Kalau pada saat masa hidupnya aja dia nggak pernah ke masjid, kenapa dia harus dibawa ke masjid sholat? Gitu. Oh baik. Nah, masa hidupnya memang kita tahu dia muslim, tapi memang kita juga lihat dia nggak pernah sama sekali ke masjid. Gitu. Baik. Nah, pada saat dia wafat dibawa ke masjid, kita ikut mensolatkan gitu. Iya baik Pak. Baik. Jamaah sekalian, orang yang tidak sholat di masjid, ini masjid Baitur Rahim ini kalau didatangi oleh kompleks ini pasti penuh jamaah sekalian. Tapi kenapa tidak hadir? Maka kita jangan berburuk sangka dulu jamaah sekalian. Bisa jadi dia sholat tetap di rumah. Ya mereka seperti layaknya perilaku perempuan, karena perempuan itu sholatnya di rumah sedangkan laki-laki di masjid. Dia bisa jadi tetap sholat tapi di rumah, atau bisa jadi yang parah dia tetap sholat walaupun di luar waktu karena kesiangan. Yang jelas dia tidak meninggalkan sholat, bisa jadi demikian. Dan itu tetap saudara kita. Dan kalau saudara kita ya tetap wajib kita urus jenazahnya, mandikan, kafani, kita sholati jemaah sekalian. Tergantung mau nyalatin di mana, di rumahnya juga boleh, di masjid pun nggak masalah. Ya jadi seperti itu. Jadi kalau bahasa itu saya sendiri kurang setuju. Ya itu mungkin beliau punya pendapat lain. Kalau saya kurang setuju. Kalau memang warga itu karena yang datang takziah banyak Pak, di rumahnya nggak muat ya mas sekalian, ya di masjid lah. Atau lebih ini lagi di tanah lapang nggak apa-apa Pak, sholat di depan ini nggak masalah. Sekali-kali nggak harus di masjid. Jadi jenazah taruh di depan, ya kayak sholat id aja Pak. Kalau sholat id di sini kan seperti itu aja mas sekalian. Jadi sholat di situ, karena kalau di situ kan lebih luas tuh, bisa sampai ini. Nah demikian. Nah, jadi saya kurang setuju seperti itu. Apa makna dari ucapan dia? Berarti kita jangan nolatin dia dong. Katakan aja sama dia. Makna jangan dibawa ke masjid, apakah kita tidak boleh menyolatin dia? Nah ini yang perlu bener gitu. Nggak usah nyolatin dia, apa gimana maksudnya? Kalau versinya Ustaz, nanti nggak akan nyolatin, karena yang lain boleh silakan. Kalau dia nggak, karena dia tahu ini orang waktu hidup aja nggak pernah ke masjid. Gitu. Iya. Ya, maka baik-baik. Perilaku dia juga, kalau menurut saya juga kurang menetapi sunnah juga. Karena saudara kita jamaah sekalian, dan ini kembali pada hukum sholat di masjid, hukumnya wajib atau tidak bagi laki-laki. Nah para ulama berbeda pendapat Pak. Para ulama berbeda pendapat. Kalau antum mau tahu, mayoritas ulama itu berkata sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mampu itu hukumnya sunnah muakkadah loh begitu. Memang ada sebagian pendapat yang saya pilih khususnya itu pendapat yang mengatakan wajib fardu ain bagi laki-laki yang sehat dan mampu Pak. Dan dia kalau sholat di rumah berdosa. Jadi intinya ulama itu berbeda pendapat tentang sholat di masjid. Nah kalau sudah begitu, pertama dia tidak ke masjid, ya kita tidak bisa memastikan dia berdosa apa enggak. Karena ulama berbeda pendapat. Itu satu Pak. Dan kalau dia
toh tidak ke masjid ya mas sekalian, itu bukan berarti dia tidak sholat, bisa jadi dia tetap sholat di rumah. Nah demikian itu. Nah kalau sudah begitu dia belum tentu orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat tetap kita berhak untuk menyolatinya. Atau kalau tadi dia berpendapat bahwasanya orang lain nyolatin silakan, tapi kalau saya tidak. Itu dilakukan Nabi ketika orang bermaksiat, punya mati, meninggalkan hutang dan nggak ada yang bisa buat bayar. Itu mungkin bisa kita lakukan pada koruptor, Pak. Koruptor wafat, ya meninggal, ternyata dia hartanya nggak ada, Pak, untuk bisa membayar hutang ke negara gitu. Ya sudah, bisa Pak, kita nggak usah nyolati. Atau bisa kita ini jamaah sekalian, kita bisa terapkan pada orang bermaksiat yang lain. Dia mati karena minum miras oplosan. Nah di sini kalau ada Pak RT, Pak RW, atau ada tokoh yang lain, Pak, itu boleh nggak nyolati, tapi jamaah yang lain tolong nyolati, karena dia masih tetap kaum muslimin. Ya dia tetap saudara kita yang harus kita urus jenazahnya. Tapi kalau dia sekedar nggak sholat ke masjid, itu nggak bisa kita pastikan dia berdosa dan bermaksiat karena itu. Kecuali kalau tahu Pak, dia nggak pernah sholat, sama sekali nggak sholat, di rumah nggak, di masjid apalagi gitu. Kalau memang dia nggak sholat sama sekali, kita tahu Pak, ya boleh kita melakukan tindakan seperti tadi. Nah gitu ya, wallahu a'lam. Ibu mau nanya Bu? Boleh? Oh tuh silakan. Ulangi Bu, mohon maaf diulangi. Bagaimana perlakuan terhadap jenazah yang meninggal karena kebakaran? Oh kebakaran. Hanya ada tulang-tulangnya saja. Oh tulang-tulangnya saja. Terima kasih banyak. Baik. Ini memang real jemaah sekalian ya, terjadi gitu. Kita nanti akan bahas ya mas sekalian bahwasanya jenazah itu sebelum dikuburkan itu harus kita mandikan dulu ya mas sekalian sebisa kita. Caranya kalau kita mandikan ya pokoknya kalau kondisi dia sudah mohon maaf, la qaddarallahu alaina wa ala jami'al muslimin. Semoga Allah tidak mentakdirkan kita dan seluruh kaum muslimin. Seandainya Allah takdirkan ya mas, ada seseorang misalnya dia meninggal dalam keadaan kebakaran dan gosong, dagingnya habis, tinggal tulangnya berapa, ya sudah tetap kita siramin aja gitu Pak. Kita siramin aja, siram. Habis itu tetap kita kafanin, kafan tetap, itu tetap dia jiwa Pak. Tetap kita kafani, habis itu kita kuburkan. Sudah Pak, nggak usah diandukin, tunggu habis di ini habis disiramin, mandiin gitu. Karena hakikat memandikan itu mirip mandi wajib Pak. Mandi jenazah itu kan termasuk mandi wajib. Seluruhnya udah basah, udah, jadi nggak perlu detail harus seperti kita memandikan jenazah yang tubuhnya masih normal gitu Bu ya. Diwudukan dulu, kalian nggak perlu, siram gitu saja udah. Siram air sudah selesai. Habis itu dikafankan, dikafani, habis itu disolati dan dikuburkan sesuai dengan penguburan kaum muslimin, dan tetap dihadapkan ke arah mana? Ke arah kiblat. Seperti itu pokoknya, seperti yang bisa kita lakukan. Walaupun itu sisa tulang doang, ya lakukan seperti itu Pak, karena dia belum diperlakukan seperti itu. Jadi nggak boleh dia jangan sekalian langsung dikubur begitu. Tetap harus diperlakukan itu dengan cara mungkin disiram saja gitu ya, siram itu untuk mandikan itu. Habis itu dikafani masing-masing. Nah kalau kafannya, ini misalnya korbannya banyak, kafannya sedikit, itu sudah satu orang kafannya bisa beberapa gitu. Satu kafan besar ya panjang itu bisa beberapa orang, nggak apa-apa. Nah demikian, wallahu a'lam. Sama-sama Bu. Ada lagi Pak, silakan. Cukup kiranya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi yang jelas ya mas sekalian, hal-hal yang kita bahas ini bisa jadi kita sendiri nanti yang ngalami. Dan dalam bab fikih ini kita jamaah sekalian, sekali lagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian diingatkan tentang kematian yang semua itu adalah pasti. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berbanyak mengingat kematian. Dan kajian seperti ini insyaallah yang bisa membuat kita nambah iman, yang mengingatkan kita
terhadap kematian, dan tentu saja kalau kita ingat kematian kita akan terus bersiap menghadapi kematian, sebab kematian bisa jadi datang pada kita sewaktu-waktu. Ada kekurangannya, kata tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.